Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurmalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Brunner. Siapa itu Brunner? Jerome Yaumer Brunner dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York City. Brunner dilahirkan buta dan tidak bisa melihat sampai operasi katarak saat masih bayi. Ia adalah lulusan program studi psikologi di Duke University di tahun 1937. Berikutnya, Brunner juga berhasil memperoleh gelar masternya di tahun 1939 dan juga PhD di tahun 1941 di Harvard University. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam teori belajar Brunner. Dalam teori belajar Brunner terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif adalah tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Contohnya yaitu kita ingin mengenalkan konsep simetri lipat. Kita dapat menggunakan sebuah kertas karton berbentuk sebuah bangun datar yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar dan sama bentuknya. Itu contoh dari tahap enaktif. Selanjutnya yaitu tahap ikonik. Tahap ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Misalnya yaitu dalam mengajarkan peta kepada anak. Tahap ikonik melibatkan penggunaan alat bantu visual seperti gambar, diagram, atau peta untuk membantu anak memahami konsep peta. Contoh lainnya seperti dalam pengajaran matematika, di mana tahap ikonik melibatkan penggunaan representasi visual seperti grafik, bagan, atau diagram untuk membantu siswa memahami konsep matematika. Tahap selanjutnya yaitu tahap simbolik. Apa itu tahap simbolik? Tahap simbolik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Tahapan simbolik itu kalau dalam pelajaran matematika di mana peserta didik menggunakan simbol matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi untuk merepresentasikan operasi dan konsep matematika. Nah, itulah 3 tahap teori belajar menurut Brunner. Selanjutnya, kita akan memasuki ke dalam tahap-tahap dalam proses belajar. Menurut Brunner, belajar pada dasarnya merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, kognitif itu apa sih? Kognitif adalah proses mental individu yang dapat dipahami sebagai pemrosesan informasi. Menurut Brunner, ada 3 proses kognitif dalam belajar. Yang pertama yaitu proses pemerolehan informasi baru. Dan yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Dan yang ketiga, menguji dan mengevaluasi relevansi dan ketetapan pengetahuan. Selanjutnya yaitu penerapan teori Brunner dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika ada beberapa teori yang dapat kita terapkan. Yang pertama yaitu sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang Anda ajarkan. Misalkan, contoh konsep yang ingin diajarkan yaitu tentang persegi 4. Adapun contoh yang diajarkan di sini tidak berhubungan dengan konsep tersebut. Nah, dengan demikian pengajar menghubungkan atau mengaitkan konsepnya dengan contoh-contoh yang tidak termasuk ke dalam konsep yang diajarkan. Contoh yang tidak termasuk ke dalam konsep yang ingin diajarkan seperti persegi 3, persegi 5, atau lingkaran. Setelah itu, pengajar mengaitkan konsepnya ke dalam contoh tersebut. Yang kedua, bantu si belajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Pengajar membantu siswanya dengan memberikan mereka contoh, yang mana contoh tersebut nyata dan berkaitan dengan konsep yang diajarkan. Seperti ada sebuah rubik.
Untuk membantu mereka di sini, kita tanyakan kepada siswa-siswa tersebut, misalkan, apa sih bentuk dari rubik tersebut? Atau bagaimana bentuk rubik tersebut? Jadi di sini siswa dapat melihat hubungan antara rubik tersebut dengan konsep yang diajarkan oleh pengajar. Yang ketiga, berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Di sini pengajar lebih untuk menekan siswanya untuk mencari tahu sendiri jawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan konsep tersebut. Contohnya di awal tadi kan kita sudah menanyakan apa bentuk dari rubik tersebut. Dan di sini berikan pertanyaan yang berkaitan dengan rubik tersebut seperti apa sifat-sifat atau ciri-ciri dari rubik tersebut. Nah, dengan demikian gunakan pertanyaan tersebut dan biarkan siswa mencari tahu jawabannya sendiri. Dan yang keempat, ajak dan beri semangat si belajar untuk memberi pendapat berdasarkan intuisinya. Misalkan ada seorang siswa bertanya dan pertanyaannya tersebut berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh si pengajar. Nah, di sini pengajar mengajak siswa-siswa yang lain untuk memberi pendapat atau mencari tahu dari jawaban tersebut. Dan pengajar juga dapat memberikan mereka semangat dalam mencari tahu, seperti misalkan, siapa yang dapat menjawab soal tersebut, maka akan diberikan penambahan nilai. Jadi, pengajar dapat memberikan semangat dengan cara seperti itu, yaitu dengan memberi mereka reward. Dan apabila jawaban mereka kurang tepat, jangan dikomentari terlebih dahulu, tetapi beri mereka pertanyaan dan biarkan mereka berpikir dan mencari tahu jawabannya sendiri. Kesimpulan teori Brunner. Menurut Brunner, untuk memahami konsep-konsep yang sifatnya abstrak dibutuhkan wakil atau representasi yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Brunner juga mengungkapkan bahwa dalam proses belajar, anak diberikan kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Dan Brunner juga membagi tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolik. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang teori Brunner. Dan apabila ada salah, baik itu dalam pengucapan dan kata-kata saya meminta maaf dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Cukup sekian, terima kasih.